selamat pagi. Apakah benar ini dengan Kak Fadila? Baik Kak, saya Adelia dari Yogyakarta Tour and Travel akan mengkonfirmasi mengenai reservasi one day tour hari ini. Untuk pemandunya nanti akan dilakukan oleh dengan saya sendiri. Ya baik Kak, untuk destinasi pertama yaitu kita akan menuju ke Taman Sari dan dilanjutkan ke destinasi kedua yaitu Situs Warung Boto. Nah, untuk meeting point-nya kita sudah sepakati di depan Taman Sari ya Kak. Dan untuk perpisahannya kita akan di Situs Warung Boto. Baik Kak, untuk perlengkapannya jangan lupa ya Kak, yang seperti sudah saya sampaikan melalui email. Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi, permisi, apakah benar ini dengan Kak Fadila dan Kak Dita? Iya, Baik, betul Kak. sebelumnya perkenalkan saya Delia dari Yogyakarta Tour and Travel yang akan menemani perjalanan one day tour hari ini. Untuk destinasi pertama yaitu Taman Sari dan dilanjutkan ke destinasi kedua yaitu Situs Warung Boto. Untuk keamanan kegiatan wisata, kita juga menaati protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan cuci tangan sebelum memasuki destinasi. Sebelumnya, apakah perlengkapan yang diimbau sudah dibawa, seperti air minum, topi, dan keperluan lainnya? Sudah Kak. Baik, nanti jika ada keperluan atau sesuatu yang perlu disampaikan atau ditanyakan, bisa langsung beritahu saya ya Kak. Mari kita mulai Kak perjalanan one day tournya, silahkan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai Taman Sari. Yaitu Taman Sari merupakan salah satu bangunan yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 Masehi dan merupakan tempat rekreasi serta kolam pemandian yang digunakan oleh Kesultanan Yogyakarta dan keluarganya. Kemudian kita memasuki area Gedong Sekawan. Nah, kenapa dinamakan Gedong Sekawan? Karena gedong ini berjumlah 4. Sekawan dalam bahasa Jawa berarti 4. Taman Sari merupakan salah satu bangunan bersejarah Keraton Yogyakarta dan melambangkan kejayaan Raja Mataram. Taman Sari ini memiliki nilai arsitektur dan keunikan pada lekukan bangunannya. Mari kita lanjutkan ke area selanjutnya. Nah, sekarang kita sedang berada di salah satu ikon favorit di Taman Sari, yaitu Pasiraman Umbul Binangun. Di komplek Pasiraman Umbul Binangun ini terdapat 3 kolam, yaitu Umbul Kawitan yang merupakan kolam untuk putra-putri raja, Umbul Pamuncar yang merupakan kolam untuk para selir, dan terdapat Umbul Panguras yang merupakan kolam untuk raja. Pada area kolam pemandian ini terdapat cerita bahwa konon selir-selir raja yang sedang berada di kolam akan diamati oleh raja dari sebuah menara yang letaknya dekat dengan Umbul Pamuncar. Kemudian, raja akan melemparkan bunga kantil ke arah Umbul Pamuncar, dan barang siapa yang terkena bunga kantil tersebut akan ikut ke Umbul Panguras bersama raja. Kemudian, mari kita lanjutkan ke area selanjutnya. Mari. Dimohon untuk berhati-hati dan memperhatikan langkahnya karena di sini terdapat tangga untuk menuju ke bangunan selanjutnya. Dimohon juga untuk berhati-hati karena di sini terdapat pintu yang cukup pendek sehingga kita harus memperhatikan agar kepala kita tidak terbentur. Nah, di sini merupakan salah satu bagian dari Pasiraman Umbul Binangun yang terhubung dari kolam-kolam pemandian tadi. Di sini kalian bisa melihat keindahan arsitekturnya dan jika ingin berfoto nanti bisa saya fotokan. Di sini terdapat gedung Gapura Hageng yang merupakan pintu gerbang utama Taman Raja-Raja pada zamannya. Nah, kita sekarang berada di area Gedong Cari yang dulunya berfungsi untuk menjalankan kegiatan kesekretariatan dan kepentingan birokrasi keraton. Kemudian kita memasuki area Pasarean Ledok Sari yang merupakan tempat peraduan Sri Sultan dan istrinya. Pada area ini terdapat 3 gugusan bangunan. Salah satu bangunannya yaitu merupakan kamar tidur yang digunakan oleh Sri Sultan. Permisi Kak, mau tanya, toiletnya di mana ya Kak? Mari Kak, saya antarkan ke toilet. Mohon berhati-hati ya Kak, di sini terdapat tangga yang cukup tinggi. Nah, di sini toiletnya Kakak bisa menggunakan toilet di sini. Silahkan Kak kalau mau digunakan toiletnya. Sekarang kita sedang berada di Pulau Kenanga yang merupakan bangunan tertinggi dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. Ingat ya kakak-kakak, di sini Pulau Kenanga bukan Pulau Kenangan.
Pada bagian atas ini digunakan sebagai tempat untuk melihat panorama sekitar komplek Pasanggerahan Taman Sari dan sekitar keraton. Nama kenanga terkait dengan keberadaan tanaman bunga kenanga yang berada di sekitar halaman gedung ini. Kak, boleh minta tolong fotoin ya? Boleh Kak, sini mari saya fotokan. Mari Kak, selanjutnya kita memasuki area dalam gedung Pulau Kenanga dan kemudian kita akan melanjutkan ke destinasi kedua yaitu situs Warung Boto. Selanjutnya, kita sekarang sudah sampai di destinasi kedua, yaitu situs Warung Boto. Situs ini juga berhubungan dengan Kesultanan Ngayogyakarta karena dibangun oleh Gusti Raden Masundara ketika menjadi putra mahkota Hamengkubuwono pertama. Mari kita lanjutkan untuk memasuki area dalam situs Warung Boto. Bangunan situs ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bangunan di sebelah barat dan timur Sungai Gajah Wong dengan memanfaatkan tangga bertingkat. Mari kita melihat ke bagian atas bangunan ini. Arsitektur pada bangunan ini sekilas mirip dengan Taman Sari, yaitu memiliki struktur bangunan dengan lorong-lorong pintu dan jendela yang sebagian memiliki aksen lengkung di bagian atasnya. Mohon berhati-hati ketika menuruni tangga karena di sini cukup banyak tangga. Situs ini memiliki nama asli yaitu Pesanggerahan Rajawinangun yang berfungsi sebagai sebuah pesanggerahan dan pemandian. Selain itu, situs ini juga dilengkapi dengan kolam, taman, dan kebun, layaknya sebuah pesanggerahan secara umum. Hal ini dikarenakan fungsinya berkaitan dengan kenyamanan dan ketenangan sultan dan kerabatnya. Serta alasan dari pembangunan pesanggerahan ini sebagai salah satu aspek pertahanan karena lokasinya secara tidak langsung akan memberikan perlindungan kepada keraton. Nah, sekarang ini kita sedang berada di bagian atas situs Warung Boto, dan seperti yang teman-teman lihat, situs ini secara keseluruhan berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk. Dari atas ini, teman-teman bisa melihat sisi dan bagian-bagian dari situs Warung Boto. Bisa dilihat juga, di sana juga terdapat makam yang digunakan oleh penduduk sekitar. Untuk turun dari area ini, kita bisa menggunakan tangga yang sebelah sini, yang akan terhubung ke bagian bawah situs Warung Boto. Baik, sekian rangkaian perjalanan One Day Tour kita dalam mengenal sedikit mengenai bangunan budaya dan sejarah yang ada di kota Yogyakarta. Dan terima kasih sudah mempercayakan Yogyakarta Tour and Travel untuk menemani teman-teman dalam berwisata di sini. Untuk evaluasi dalam perjalanan wisata lainnya, saya izin untuk membagikan kuesioner yang saya kirim lewat email. Nanti teman-teman bisa memberikan feedback dan kesan pesan selama perjalanan wisata hari ini. Saya juga mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak selama perjalanan wisata. Sekali lagi terima kasih.